Baiklah, kita masih dalam sambung dari manajemen rumah sakit. Dikelompokkan di dalam manajemen rumah sakit, kita bahas masalah manajemen rekam medis dan informasi kesehatan atau disingkat MRMIC. Nah, MRMIC itu sendiri, manajemen rekam medis informasi kesehatan, adalah itu terdiri dari 13 standar dan 51 elemen penilaian. Dapat digunakan untuk rekam medis, kertas, dan elektronik. Standar MRMIC berfokus pada manajemen informasi, pengelolaan dokumen, rekam medis pasien, teknologi informasi kesehatan. Nah, kerangka standar manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Kalau eksternal bisa manajemen informasi, internal ya, manajemen informasi, pengelolaan dokumen, rekam medis pasien, teknologi informasi kesehatan. Nah, manajemen informasi, rumah sakit menetapkan proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya seluruh komponen dalam rumah sakit termasuk pimpinan rumah sakit, kepala unit, klinis, non klinis, dan staf dilatih mengenai prinsip manajemen dan penggunaan informasi. Pelatihan yang dimaksud berfokus pada penanggung jawab sistem informasi, seperti sistem rekam medis, elektronik, melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka secara efektif dan menyelenggarakan perawatan secara efisien dan aman. Pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur dan memastikan keamanan dan kerahasiaan data data dan informasi. Yang berikutnya, strategi untuk pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi selama waktu henti yang terencana dan tidak terencana. Pengambilan keputusan, komunikasi, pemantauan dan evaluasi. Ya. Standar standar MRMIC kedua, rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data, informasi melalui proses untuk pengelolaan dan mengontrol akses. Kenapa di situ? Ya, ini harus proses untuk memastikan, pertama memastikan kerahasiaan, keamanan, dan integritas data dan informasi. Proses pemberian akses kepada staf yang berwenang, memantau keputusan tindakan pelanggaran terhadap kerahasiaan, keamanan, atau integritas data. Standar MRMIC berikutnya, rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data dan informasi melalui prosedur yang melindungi data dan informasi dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghancuran. Nah, di sini standar ini terlindung. Data harus terlindung dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghancuran. Rumah sakit harus menerapkan pemantauan evaluasi terhadap keamanan data dan informasi. Terdapat bukti rumah sakit melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan keamanan dan informasi. Nah, pengelolaan dokumen, standar MRMIC ketiga, rumah sakit menerapkan proses pengelolaan dokumen termasuk kebijakan, pedoman, prosedur, dan program secara konsisten dan seragam. Pengolahan dokumen ini mencakup yang pertama, peninjauan dan persetujuan semua dokumen oleh pihak yang berwenang sebelum diterbitkan. Selanjutnya, proses dan frekuensi peninjauan dokumen serta persetujuan berkelanjutan. Selanjutnya, hanya dokumen versi terbaru, terkini, dan relevan yang tersedia. Bagaimana mengidentifikasi adanya perubahan dalam dokumen? Selanjutnya, pemeliharaan identitas dan keterbacaan dokumen. Selanjutnya, proses pengelolaan dokumen yang berasal dari luar rumah sakit. Berikutnya, penyimpanan dokumen lama yang tidak terpakai.
Yang terakhir, identifikasi dan pelacakan semua dokumen yang beredar. Misalnya identifikasi berdasarkan judul, tanggal terbit edisi dan atau tanggal revisi terbaru, jumlah halaman orang yang memesankan dan penerbitan revisi atau dokumen tersebut. Nah, dokumen internal rumah sakit terdiri dari regulasi dan dokumen pelaksanaan. Terdapat beberapa tingkatan dokumen internal, yaitu dokumen tingkat pemilik, korporasi, dokumen tingkat rumah sakit, dan dokumen tingkat unit klinis dan non-klinis. Kebijakan di tingkat unit, klinis dan non-klinis, pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan, standar operasional prosedur atau SOP, program kerja atau tahunan. Nah, berikutnya standar MRI keempat, kebutuhan data dan informasi dari pihak dalam dan luar rumah sakit dipenuhi secara tepat waktu dalam format yang memenuhi harapan pengguna dan frekuensi yang diinginkan. Yang kelima, rumah sakit menetapkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis terkait asuhan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar ke-6 RMIC, setiap pasien memiliki rekam medis yang terstandarisasi dalam format yang seragam dan selalu diperbaharui dan diisi sesuai dengan ketepatan rumah sakit dalam tata cara pengisian rekam medis. Yang ketujuh, standar ke-7, rumah sakit menetapkan informasi yang akan dimuat dan rekam medis pasien. Yang ke-8, setiap catatan pada rekam medis pasien mencantumkan identitas profesional pemberi asuhan yang menulis dan kapan catatan tersebut ditulis dalam rekam medis. Yang ke-9, standar ke-9, rumah sakit menggunakan kode diagnosis, kode prosedur, penggunaan simbol dan singkatan baku yang seragam terstandarisasi. Yang ke-10, rumah sakit menjamin keamanan, kerahasiaan, dan kepemilikan rekam medis serta privasi pasien. Yang ke-11, rumah sakit mengatur lama penyimpanan rekam medis, data dan informasi pasien. Yang ke-12, MRIC standar ke-12, dalam upaya perbaikan kinerja rumah sakit secara teratur melakukan evaluasi dan pengkajian rekam medis. Standar ke-13, teknologi informasi dan pelayanan kesehatan atau disingkat TIK, rumah sakit menerapkan sistem teknologi informasi pelayanan kesehatan untuk mengelola data dan informasi klinis serta non-klinis sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan selanjutnya rumah sakit mengembangkan, memelihara, dan menguji program untuk mengatasi waktu henti, downtime, atau istilah downtime atau henti dari sistem data, baik yang terencana maupun yang tidak terencana. Oke, baiklah, mungkin itu saja dari saya penyampaian standar MRMIC termasuk dari kelompok manajemen rumah sakit. Mungkin nanti saya kelompokkan bahas selanjutnya. Terima kasih.